Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Abdani. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi teori bahasa dan automata, yaitu push down automata. Sebelumnya, menonton video dahulu. Kita akan melakukan inisialisasi. State-nya adalah Q1, sesuai dengan ini, state-nya adalah Q1 dan top stack-nya adalah Z. Maka kita akan memiliki stack seperti ini, berisi Z. Berikutnya, kita akan mengecek dari inputan ini. Yang pertama adalah tentunya adalah A. Maka kita akan memiliki state-nya Q1, inputnya A terhadap Z. Ya, top stack-nya karena set ini adalah Z terhadap Z, sehingga hasilnya adalah ini. Di ruas kanannya menghasilkan state-nya Q1, next step-nya, dan next stack-nya adalah AZ. Berarti kita akan menambahkan simbol A setelah Z yang membuat atau mengakibatkan A menjadi top stack saat ini. Lalu berikutnya, karena ada B, maka kita akan lakukan Q1 inputan B terhadap top stack-nya yaitu A. Jadi Q1, B, A. Kita cari, maka kita miliki di fungsi transisi yang kita miliki Q1 B A. Menghasilkan next state-nya adalah tetap Q1 dan ternyata next stack-nya adalah epsilon. Seperti yang tadi saya jelaskan, epsilon berarti pop, berarti kita akan mengeluarkan top stack yang sebelumnya, yaitu A ini. Ini kita keluarkan. Berikutnya, karena ada B lagi, maka kita akan menginputkan B. Dengan tentunya transisi masih Q1 state-nya, inputnya adalah B, tapi top stack-nya sudah jadi Z, bukan A lagi, karena tadi sudah di pop. Jadi Q1, B, dan Z. Maka hasilnya ada di sini, di mana Q1, B, dan Z menghasilkan Q1, BZ. Maka kita bisa lihat B akan berada setelah dari Z atau elemen di atas Z. Maka kita akan menambahkan seperti ini dan ini mengakibatkan top stack-nya menjadi B. Berikutnya, kita akan menginputkan A, berarti karena tadi sudah B-nya 2 kali, berarti A yang terakhir kita akan inputkan. Dan karena ini top stack-nya B, maka transisinya adalah Q1, A, B. Kita lihat Q1 AB akan menghasilkan apa? Q1 AB ternyata menghasilkan next state-nya adalah Q1 dan next stack-nya adalah epsilon yang berarti pop. Sehingga B akan kita keluarkan. Dan berikutnya untuk memastikan kita tambahkan lagi Q1 epsilon terhadap top stack saat ini yaitu Z. Maka kita akan lihat di sini Q1 epsilon Z menghasilkan Q2Z. PDE adalah Q2, dan bisa kita lihat final state-nya berdasarkan PDE adalah Q2, maka final step Q2 dan step akhir dari ABBA juga menghasilkan state-nya Q2, maka string dari ABBA ini bisa dinyatakan diterima karena step-nya berhasil mencapai final step, yaitu Q2. Itu adalah contoh cara kita Baik, berikutnya saya akan jelaskan materinya. Yang pertama ada mekanisme kerja pada push down automata, yaitu merupakan hasil automata dari bahasa bebas konteks atau konteks programmer atau disingkat CFG. Memiliki tempat penyimpanan yang disebut stack. PDA dapat dianggap LSA yang memiliki stack, di mana ketika PDA menerima input, selain bisa bertindak stack, juga dapat melakukan operasi pada stack. Lalu PDA dinyatakan secara formal, di mana key sedangkan himpunan stack, lalu sigma sedangkan himpunan simbol input, lalu gamma itu simbol-simbol stack, lalu ada delta fungsi transisi, lalu ada S reset awal di mana S bagian dari key, lalu ada F himpunan final state, lalu ada Z himpunan simbol awal stack atau top stack atau stack yang berada di atas.
Ini adalah penjelasan. Lalu di sini ada penjelasan stack menurut N. Karumanchi, di mana stack menurutnya adalah list terurut di mana penyisipan dan penghapusan dilakukan di satu ujung, di mana ujung tersebut adalah yang di atas. Komen kedua. Lalu ada stack menurut KBBI atau juga tumpuk, yaitu longgok yang tidak berapa banyak. Lalu bisa juga berarti susunan barang yang bertumpang tindih. Lalu di sini ada ciri stack, yaitu menggunakan analogi tumpukan seperti dilihat pada gambar buku ini. Lalu menggunakan konsep LIFO, di mana yang terakhir, buku terakhir yang ditumpuk akan dikeluarkan yang pertama. Lalu stack juga menggunakan operasi push untuk memasukkan dan pop untuk mengeluarkan. Lalu elemen paling di atas disebut top. Lalu ada operasi stack. Di sini ada push data, yaitu memasukkan data ke dalam stack. Lalu ada data pop, di mana fungsi untuk menghapus dan mengembalikan elemen yang terakhir dimasukkan dari stack. Juga ada ilustrasinya menggunakan LIFO, di mana yang dimasukkan pertama dia akan berada di paling bawah. Lalu jika dimasukkan lagi push A, maka stack A akan berada di atas Z. Begitu pula jika B, dia akan berada di atas A, dan juga S akan berada di atas B. Di mana S ini dia akan menjadi top dari stack tersebut. Lalu jika dihilangkan, maka yang menjadi top adalah stack B. Lalu ada mekanisme kerja pada PDA, yaitu transisi yang bergantung pada simbol input top stack dan state, di mana delta state input dan top stack. Lalu ada transisi empty yang memungkinkan PDA memanipulasi isi stack atau berbeda state tanpa membaca simbol input. Lalu berdasarkan mekanisme penerimaan input, PDA dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu PDA null stack, yaitu PDA yang urutan penggerakan penerimaan inputnya dapat menyebabkan PDA mengosongkan stack. Lalu PDA final state, yaitu PDA yang urutan pergerakan inputnya dapat menyebabkan PDA mencapai state akhir yang telah ditentukan. Lalu berikutnya ada contoh soal di mana diketahui PDA final state sebagai berikut, di mana key yaitu key 1 dan key 2 memiliki transisi A dan B. Lalu ada gamma ABZ dan dimulai dengan key 1, lalu Z nya Z, dan final state nya adalah key 2, dan memiliki fungsi transisi seperti bisa dilihat di bawah ini. Jadi ada format fungsi transisi, di mana delta state awal, input state awal, sedangkan next state dan next step. Lalu soalnya adalah lakukan pengecekan apakah string AA diterima. Lalu ada sebuah note di mana sebuah string akan diterima jika kondisi akhirnya adalah state akhir atau F. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah menginisiasi di mana state sedangkan key 1, lalu top state-nya adalah Z. Lalu langkah kedua adalah kita mengecek ke fungsi transisi yang kita miliki di sini, di mana hasilnya adalah AZ, lalu A kita masukkan ke atasnya. Lalu ketiga, sama seperti langkah kedua, kita melihat ke fungsi transisi yang kita miliki. Lalu
kita masukkan A ini ke atasnya yang A kita miliki di spek sebelumnya. Lalu jika fungsi transisinya adalah empty, maka dia akan menghapus stack yang telah kita masukkan sebelumnya. Lalu dari proses tersebut, kondisi akhir tidak bisa mencapai state, di mana state akhir adalah key 2, sehingga string AA ini ditolak. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.